Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kenapa orang selalu begitu bisa istiqomah dalam berbahagia? Kata kuncinya adalah bersyukur. Setiap orang kalau menghadapi suatu permasalahan dengan kata bersyukur, maka semuanya akan jadi indah. Karena yang dipakai adalah kacamata berpikir positif. Apapun yang terjadi, bahkan itu kesenangan sekalipun. Contoh, tatkala kita mengalami kesenangan, hari ini kita dapatkan gajian, hari ini dapat komisi, hari ini kita dapat order. Tatkala kita bersyukur, tandanya yes, tandanya terus sedekahku harus digedein tuh. Tapi tatkala kita mengalami keburukan, umpamanya kita baru omset turun, baru rezekinya seret, baru mungkin mengalami sesuatu yang menimpa termasuk sakit, katakanlah yes dan alhamdulillah, kata kuncinya. Supaya apa? Supaya kita akan kembali kepada Allah. Dengan mengungkapkan kata-kata positif itulah yang mengakibatkan sekeliling kita menghadirkan energi yang tidak bisa dilihat, yang menghadirkan kita lebih semangat, lebih hidup, lebih berwarna, lebih yakin, dan kita lebih bisa melihat masa depan kita. Bagaimana melahirkan rasa bersyukur dan berpositif thinking? Pertama adalah lihatlah semua yang terjadi atas kehendak Allah. Itu yang perlu dilihat pertama. Semua datang atas kehendak Allah. Bisa jadi itu menjadi suatu ujian dan bisa menjadi itu teguran dari Allah supaya kita bertobat kepada Allah. Kalau itu ujian, sabar dan syukur kata kuncinya. Kalau itu mungkin berupa adab, bisa kita kerjakan dengan cara minta ampunan kepada Allah dan beristighfar. Tatkala mengalami sesuatu yang tidak enak dilihat diri kita, dari hutang yang belum lunas, dari masalah yang belum beres, dari masalah perceraian, dari masalah anak yang bandel, dari apapun itu bentuk keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan fokus terhadap masalahnya itu sendiri, tapi fokuslah kepada syukurnya itu sendiri. Contoh, ambil kalimat, kalau kita ini mengalami suatu keburukan, mana ya masjid yang perlu dibangun, mana masjid yang perlu dibantu ya, yang kedua mana ya kira-kira panti yang butuh bantuan. Fokuslah kepada hal yang baik. Dan saya harus bersemangat 10 hari terakhir saya harus sholat paling depan dan tidak boleh telat. Ini contoh. Jadi balas dendamnya adalah balas dendam positif. Tatkala kita bersemangat ke rohani, maka Allah akan transfer energi semangat ke jasmani. Nah, ini yang membuat kita menjadi istiqomah dalam bersemangat. Karena sulit sekali tatkala kita tidak punya semangat yang membuat kita selalu the powerful bahasanya. Nah, ini dihadirkan karena kita harus selalu ceria, bersemangat, dan tadi buatlah kegiatan positif. Kegiatan positif itu yang selalu ngecas seperti baterai ngedrop, dicas lagi, dicas lagi. Nah, ini yang membuat kita selalu beristiqomah dalam bersemangat. Terus yang terakhir adalah bergaulah dengan orang-orang yang sukses, bergaulah orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi untuk akhirat, bergaulah dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah, bergaulah dengan ahli sedekah, bergaulah dengan ahli ibadah, bergaulah dengan ahli zikir, bergaulah dengan ahli ngaji, bergaulah dengan orang-orang yang selalu berbaik dalam kebaikan. Maka sahabat semua 2-3-4 tahun akan mengikuti seperti dia. Kalau kita mengikuti ahli-ahli di bidang hal yang kebaikan, insya Allah Allah ciptakan 2 surga, surga dunia, surga dan akhirat. Sebelum Allah kasihkan surga akhirat, Allah kasih timpakan surga dunia. Apa surga dunia? Allah kasih yang punya hutang, Allah lunasin. Allah yang punya masalah, Allah mudahkan. Yang sakit, Allah sembuhkan. Yang punya masalah, Allah ringankan. Yang jauh, Allah dekatkan. Rezeki yang seret, Allah lancarkan, Allah besarkan. Dan anaknya yang tadi bandel, Allah jadikan jadi anak yang soleh. Yang semuanya tadi akan menjadi baik. Sahabat semua, berpikir positiflah. Hidup cuma sekali. Jadikan positif landasan membawa ke surganya Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.